Oke, cek 1 2 3, mantap, capcus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya nggak bakalan keluar dulu, soalnya kondisinya nggak memungkinkan kawan. Tapi karena saya mau sharingnya itu adalah bagaimana caranya kita menggunakan fish finder Garmin 4 Plus dengan semaksimal mungkin. Makanya barangnya ini sudah ada di sini cuy. Nah, di belakang itu ada CVM Project cuy, yang lagi galau. Oke cuy, tapi sebelumnya untuk teman-teman semua yang pengen menghasilkan uang hanya menggunakan handphone, silahkan kalian bisa gabung di Agen 234. Caranya mudah, tinggal klik link di deskripsi video dan langsung kalian daftar. Dan sebelumnya kita putar dulu cuy, siapa tahu kita menang lagi hari ini. Oke cuy, jadi karena kemarin kita sudah menang kalau nggak salah 5-6 juta, sekarang kita coba lagi cuy. Nah, menang lagi bro. Wow, mega win lagi cuy, mantap jiwa. Ini saldonya naik terus ini. 3 juta cuy. Nah cuy, saya menang lagi bro. Saya menang 3.100.000. Gimana? Untuk teman-teman semua yang pengen gabung silahkan Agen 234, linknya ada di bawah. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, karena kemarin saya sudah membahas sedikit tentang Garmin sambil belajar, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi kawan. Alasan pertama saya kenapa membeli fish finder Garmin ini, walaupun saya tahu di atasnya itu masih ada fish finder yang spesifikasinya lebih lengkap, lebih canggih dan lebih mahal pastinya. Alasan pertama karena bentuknya yang lumayan kecil. Karena saya bakalan menggunakannya sering di kayak, makanya saya mencari fish finder yang ukurannya tidak begitu besar, tapi performa dan juga fiturnya itu yang lumayan lengkap. Kalau untuk yang saya miliki, Garmin 4 Plus ini sudah memiliki GPS, terus dia juga sudah bisa menggunakan draw contour, artinya kita sudah bisa melihat kontur yang kita lewati pada saat kapal atau kayak kita sedang jalan atau sedang berhenti. Terus kita juga bisa merekam konturnya dan juga apa saja yang telah kita lewati. Sedangkan kelebihan yang lain, untuk daya yang digunakan, saya menggunakan daya 12 volt menggunakan aki kering. Nah, kalau untuk fish finder yang besar mungkin menggunakan aki yang lumayan besar juga. Nah, itu salah satu kelebihan. Dan yang paling penting adalah ini kalau nggak salah sudah water resistant. Beberapa kali saya gunakan dan biasa terpercik air, dan sekarang masih nyala cuy, alhamdulillah. Oke bro, itu mungkin alasan yang saya pakai kenapa saya harus membeli ini cuy. Langsung saja kita menuju ke fiturnya. Oke, sekarang kita masuk di fiturnya kawan. Kita akan fokus ke bagaimana sih caranya memaksimalkan fish finder supaya kita tidak merasa rugi. Oke cuy, sekarang kita langsung masuk ke tradisional. Ini tidak bisa digunakan karena kita belum mencolok transducernya, makanya kita gunakan fitur simulator saja supaya teman-teman semua mengerti. Oke, saya sering menggunakan tradisional pada saat saya menggunakan fish finder kawan. Dari yang kemarin saya sudah menjelaskan bahwa cara membaca fish finder itu, untuk di bagian sini itu adalah kedalaman, sedangkan di bawahnya itu adalah suhu air, di bawahnya lagi itu adalah kecepatan kapal atau perahu kita, dan yang paling bawah itu adalah daya yang masuk di dalam fish finder itu. Yang sekarang ada itu adalah 11,6 volt. Bagusnya sih sebenarnya 12, tapi kalau misalkan udah kayak gini mending baterai ataupun akinya kita cas ulang cuy. Sekarang kita masuk di tampilannya. Untuk tampilannya sendiri membedakan mana ikan dan mana sampah dan bukan, itu adalah dengan melihat bentuk dari tangkapan dari sonarnya sendiri. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kita bisa pause. Biasanya yang kecil-kecil seperti ini itu ikan kawan. Nah, model-model seperti ini yang bentuknya itu agak melengkung,
begini. Dia membentuk setengah lingkaran dengan warna di ujungnya itu biasanya berwarna hijau dan di tengahnya itu berwarna merah. Nah, sebab sonar membacanya seperti itu. Untuk satu hal yang penting lagi adalah kita juga harus melihat suhu air, karena suhu air itu sangat berpengaruh dengan aktivitas ikan. Walaupun ikannya di bawah banyak, tapi kalau misalkan suhunya kurang cocok untuk mancing, kita nggak bakalan dapat sambaran, kawan. Contohnya seperti ini. Ini adalah pembacaan, ini merupakan pembacaan ikan yang sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah ikan, kawan, karena modelnya yang seperti ini yang saya maksud. Kalau ada lengkungan seperti ini biasanya ini adalah ikan. Sedangkan kalau ada sesuatu yang lebih besar lagi, bisa saja itu adalah karang seperti ini. Nah, ini bisa saja karang ataupun hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di dasar laut, kawan. Dan saran saya untuk teman-teman semua yang menggunakan fish finder, carilah lokasi-lokasi yang ada karangnya, karena di situ banyak habitat ikan. Seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat ada model seperti ini, biasanya itu kalau bukan sampah, dia adalah gerombolan ikan-ikan kecil. Ini kita tidak bisa menentukan bahwa ini apakah ikan atau bukan. Tapi kalau misalkan modelnya seperti ini, bisa saja ini merupakan benda, entah itu sampah ataupun sesuatu yang lain, dan bisa saja itu adalah gerombolan ikan-ikan kecil yang banyak pastinya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Untuk frekuensi, karena kita menggunakan auto, untuk frekuensinya sendiri tergantung dari transducer sama spesifikasinya. Kalau untuk spesifikasinya fish finder ini, dia bisa menggunakan chirp. Chirp itu maksudnya hampir setiap saat dia memancarkan gelombang dan menerimanya kembali. Jadi data yang kita terima itu hampir bisa dipastikan itu cepat dan akurat. Itu perbedaan chirp dengan yang lainnya. Chirp 77 kHz biasanya saya gunakan ketika kayak saya sudah stay di satu tempat. Sedangkan kalau misalkan saya menggunakan 200, saya gunakan ketika saya ingin melihat kontur yang lebih luas di area saya, seperti itu. Terus seperti ini lagi, gain, seperti yang sudah saya jelaskan. Gain itu adalah bagaimana cara kita menentukan tampilan yang ada di fish finder. Apakah kita ingin menampilkan tampilan yang begitu jernih, kalau misalkan kita tidak ingin terganggu dengan banyaknya noise. Soalnya kalau kita jadikan 100%, ada banyak sekali gambar yang kita terima. Bahkan bukan ikan pun itu kadang bisa masuk sampah-sampah kecil, ikan-ikan kecil, dia bakal terdeteksi. Jadi gain fungsinya adalah kita ingin melihat layar yang lebih jernih dan memfilter mana ikan yang ingin kita masukkan ke dalam tampilan tersebut. Jadi kalau misalkan kita buat dia tampilannya menjadi 43%, bisa saja ikan yang bakal terbaca atau terlihat adalah ikan-ikan yang memang ukurannya besar. Kalau misalkan kita jadikan 100%, bahkan ikan yang kecil sekalipun itu bakalan terbaca di dalam sonarnya sendiri, kawan. Nah, ada baiknya kalau misalkan teman-teman semua belum paham, mending kita jadikan auto saja. Oke, sekarang apalagi? Kalau untuk bagian sini, ini tergantung teman-teman semua. Color scheme itu adalah warna yang kalian gunakan apa. V-symbol adalah simbol yang ingin kalian gunakan. Kalau misalkan kalian menggunakan simbol ini, kalian bisa melihat tampilan ikan dan juga ukuran. Nah, kalau misalkan kalian pilih yang ini, mungkin yang tampil adalah ikannya saja. Nah, tapi kalau misalkan kalian pilih yang di atas, akan tampil
bentuk di belakangnya dan juga tampilan ikannya. Sedangkan yang di atas sini hampir sama dengan sini, bentuk yang di belakang dan juga ikannya saja, tapi nggak ada ukurannya cuy. Untuk saat ini saya lebih sering menggunakan mode off, sehingga saya bisa mengetahui secara detail apakah itu benar-benar ikan atau bukan, karena kadang fish finder sendiri ini membaca sampah itu bisa saja menjadi ikan sesuai dengan kondisi dan situasi. Oke cuy, untuk split frekuensi sendiri biasanya kita gunakan ketika kita ingin melihat kontur dan juga keadaan di dasar laut. Kalau misalkan kita bagi, di sini ada 77 kHz, di sini ada 200 kHz, kita bisa melihat tampilan yang begitu lebar dan juga begitu kecil untuk pancaran sonarnya sendiri kawan. Nah ini gunanya. Tapi idealnya kebanyakan orang menggunakan ini map dan juga tampilan tradisional, karena dia bisa menentukan lokasi dia di mana. Karena ini sudah mendukung GPS, kita juga bisa menentukan lokasi kita di mana dan arah dan tujuan. Juga kita bisa melihat kontur yang ada di bawah dasar laut kawan, seperti ini. Oke. Apalagi untuk user data, kita bisa menyimpan data ketika kita mendapatkan spot atau tempat yang lumayan banyak strike-nya atau potensial. Kita bisa membuat data di sini agar supaya kita bisa menentukan, siapa tahu suatu saat kita mau berangkat ke situ lagi, kita tinggal membuka waypoint yang sudah kita buat seperti ini. Saya sudah menentukan banyak lokasi yang sudah saya tandai. Kita tinggal menuju ke sana ketika kita ingin cuy. Nah untuk zoomnya kita naik turunkan seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin akan saya jelaskan di video-video selanjutnya kawan. Oke kawan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya sharing hari ini. Intinya adalah alat seperti ini sangat memudahkan kita untuk menentukan dan melihat kondisi yang ada di dasar laut agar kita bisa memaksimalkan hasil yang bisa kita dapat. Oke, mantap. Oke cuy, jadi mungkin itu adalah sedikit pengalaman saya yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua semenjak saya menggunakan fish finder Garmin 14 ini. Intinya adalah saya sangat terbantu waktu saya menggunakan fish finder seperti ini, karena saya bisa melihat kontur dan juga keadaan yang akan saya tempati buat mancing. Jadi mungkin next selanjutnya saya bakal menjelaskan sesuatu yang lebih rinci dan lebih detail lagi, seiring saya juga terus belajar. Untuk teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kita ketemu di video selanjutnya. Mantap jiwa.